shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siam di bulan Ramadan dengan penuh dengan keimanan dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Juga di hadis yang lain, Rasulullah SAW sungguh celaka siapa orang yang mendapati Ramadan akan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian wajib bagi kita rasanya untuk senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan. Nah, pada malam hari ini kita akan coba memberikan satu fadilah atau keutamaan dari istighfar dari sekian banyak keutamaan ya. Ada ulama yang menulis buku khusus tentang keutamaan istighfar ratusan. Kita sebutkan satu saja, waktunya nggak cukup. Ya, ini bahwasannya ini mungkin sering kita dengar, saya hanya mengingatkan diri saya saja dan juga kepada jamaah sekalian. Bahwasanya orang yang suka beristighfar, orang yang biasa beristighfar, selain diampuni dosanya tadi sudah kita sebutkan, dia pasti akan diberikan jalan keluar dari segala macam permasalahan yang menimpa dirinya. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya semua manusia pasti mempunyai masalah ya, pasti punya masalah. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, ya, yang miskin, yang kaya pasti punya masalah. Orang mungkin menganggap bahwasanya yang punya masalah itu yang miskin saja, yang nggak punya uang saja. Ya, ternyata nggak demikian. Yang kaya pun ternyata ada juga masalahnya. Ada juga. Kalau orang Jawa bilang itu apa? Ini bahasa orang Jawa kayaknya ya. Orang Jawa bilang itu sawang sinawang. Sawang sinawang itu gimana? Kita melihat orang lain tuh enak gitu ya. Ternyata orang lain juga melihat kita enak gitu ya. Senang lalu gembira kelihatannya. Lalu sejatinya mereka juga punya masalah. Ya, sejatinya juga mereka punya masalah. Saya ingat dulu awal-awal di Nurul Haq itu. Baru sekitar 4 atau 5 bulan di Nurul Haq sudah ada sekitar 4 sampai 5 orang yang datang mengadu kepada saya dengan berbagai macam permasalahannya. Ada orang kaya yang saya begini. Ya. Ada bapak-bapak yang bilang, Ustaz, istri saya punya pil katanya. Apa itu pil? Kenapa pil katanya? Pil Ustaz, kenapa? Pria idaman lain katanya. Ada juga bapak-bapak yang tadinya kerja di batu bara orang katanya, kemudian PHK, sulit sekali mendapatkan pekerjaan, sulit sekali mendapatkan mencari nafkah buat anak istrinya, macam-macam permasalahannya. Ya. Ternyata bukan orang miskin saja yang punya masalah, tapi orang kaya juga ada juga masalahnya ya. Setiap manusia punya masalah masing-masing. Ya. Nah, kemudian bagaimana agar kaum muslimin ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar dari permasalahannya, maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Man aktsara min al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan kesusahannya menjadi kegembiraan, menggantikan kesusahannya menjadi kegembiraan, kesedihannya menjadi kegembiraan. Mingkul yudhikin makhrajan, menjadikan kesulitannya kemudian jalan keluar. Ada saja jalan keluar dari segala macam permasalahannya. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Seorang ulama Hasan Al-Basri ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat atau surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mungkin kisah ini sering kita dengar.
Beliau mengatakan bahasanya suatu ketika Hasan al-Basri didatangi oleh sekelompok orang. Yang pertama mereka mengadu tentang kekeringan yang melanda negerinya. Kapan ya? Kering, panas. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri, bagaimana? Banyak-banyak istighfarlah kalian, istighfarlah kalian. Datang lagi kelompok yang kedua, yang mereka mengadukan tentang kesusahan hidupnya, kemiskinannya. Kalau bahasa kita barangkali tidak punya uang, susah mencari nafkah. Kata Imam Hasan al-Basri, banyak-banyak istighfarlah kalian, banyak-banyak istighfarlah kalian. Datang lagi orang yang ketiga, saya ini sudah lama menikah, tapi tidak juga sampai saat ini dikaruniai keturunan. Saya ingin punya anak, istighfarlah kamu. Datang lagi orang yang keempat, sungai saya kering, segala macam, sehingga saya tidak bisa mengairi kebun saya. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Kata masalah Basri, beristighfarlah kamu, beristighfarlah kalian. Kemudian sahabatnya bertanya kepada masalah Basri, kenapa setiap permasalahan yang diadukan kepadamu, kenapa setiap orang yang senantiasa mengadukan permasalahan kepadamu selalu kamu jawab dengan istighfar? Istighfarlah kamu, istighfarlah kamu, istighfarlah kalian. Kemudian Imam Hasan al-Basri menjawab, bukan aku yang menjawab, beliau. Aku hanya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di surat Nuh ayat yang 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka beristighfarlah kalian, sungguh Rabb kalian adalah zat yang Maha Pengampun. Maka dengan istighfar yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Yumditkum bi amwalin, dan Allah akan memberikan kalian banyak amwal, harta, wa banin, juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan kebun kalian dan mengalirkan sungai-sungai kalian. Kemudian salah seorang ulama yang masyhur yang insyaallah kita sama-sama kenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernah berkata bahwasanya ketika beliau sedang menghadapi sebuah masalah, maka beliau senantiasa beristighfar hingga sampai 1000 kali. Setiap dia menghadapi masalah tertentu, dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekitar hampir 1000 kali. Maka setelah itu kemudian beliau senantiasa menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Lumayan 1000 kali ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira berapa menit? Mungkin 15 sampai 20 menit ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Taimiyah, setelah beristighfar beliau senantiasa menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian satu lagi cerita. Ini mungkin sudah pernah kita dengar. Saya hanya mengingatkan kembali, mengulang-ulang saja. Bahwa suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, saya dikisahkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah. Imam Ahmad bin Hanbal pergi melakukan perjalanan dari kota dari Irak ke Bashrah. Kemudian sampai di sana beliau kemalaman ya, melakukan sholat isya. Kemudian karena kecapean beliau ingin tidur di masjid tersebut. Maka apa yang terjadi kemudian, beliau diusir oleh marbotnya, karena marbotnya tidak tahu bahwasanya itu adalah seorang ulama besar ya, orang Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad juga nggak mengaku bahwasanya saya Imam bin Hanbal, nggak seperti kebanyakan ustaz-ustaz sekarang ya. Kadang baru terkenal sedikit saja, baru viral sedikit sudah bilang saya ini ustaz, katanya saya ini ustaz ya. Kalau beliau tidak, beliau sangat tawadhu sekali. Dan beliau pindah ke teras masjid, di teras diusir lagi, jangan tidur di teras katanya. Kasihan banget ya. Kemudian akhirnya ada salah seorang penjual roti yang tinggal di depan rumahnya, dan beliau mempersilahkan Muhammad bin Hanbal untuk masuk atau menginap di rumahnya yang kecil itu. Maka kemudian setelah berkenalan, maka Imam Muhammad bin Hanbal heran mengapa setiap mengadon roti, ini senantiasa membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa engkau senantiasa beristighfar? Sejak kapan engkau melakukan hal ini? Dan beliau menjawab, sudah sekitar hampir 30 tahunan katanya. Saya demikian, saya beristighfar pada Allah sambil makan roti ini sudah sekitar 30 tahun, hampir 30 tahun. Kemudian efek apa atau keutamaan apa yang senantiasa engkau dapatkan dengan hal ini? Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian tukang roti ini menjawab bahwasanya sungguh semua permintaanku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu kata tukang roti, kecuali satu. Apa permintaanmu yang satu itu yang belum dikabulkan oleh Allah taala? Kemudian beliau berkata, tukang roti ini berkata, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kata tukang roti ini. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sungguh aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sungguh karena istighfar inilah kemudian yang menggerakkan aku jauh-jauh dari Iratul Mahsyur yang jaraknya sampai ratusan kilometer. Subhanallah. Karena istighfarlah yang kemudian membuat doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaannya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan solusi dari semua permasalahan hidup kita, maka mari kita senantiasa banyak membaca istighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam dosa yang senantiasa kita lakukan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kita diajarkan sebuah doa di akhir Ramadan nanti, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah beliau. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan kita keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.